Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Mengenali keragaman identitas. Kira-kira identitas itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas didefinisikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang dan sering disebut juga sebagai jati diri. Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial, yaitu memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lainnya, serta memiliki interaksi. Interaksi ini bisa dilakukan baik antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Namun, dalam keberagaman tersebut, bangsa Indonesia ingin menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan banyak keragaman yang Indonesia miliki, kita harus menjaga dan menghormatinya karena merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia memiliki dua jenis identitas, yaitu identitas primordial dan identitas nasional. Identitas primordial. Identitas ini merupakan jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Menurut Kancan Chandra, primordial merupakan jenis atau kekuasaan itu tetap, alami, dan kuno atau turun-temurun. 3 faktor primordialisme. Yang pertama, adanya suatu yang dianggap istimewa dalam suatu kelompok seperti agama, budaya, adat suku. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Dan yang ketiga, adanya nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti agama. Jenis primordialisme. Yang pertama, primordialisme suku, individu yang terlalu terikat dengan sukunya sendiri. Yang kedua, primordialisme agama, individu yang menganut suatu agama yang terlalu membanggakan agamanya sendiri tanpa menghormati dan tak acuh pada agama lain. Yang ketiga, primordialisme kedaerahan, individu yang lebih terikat dengan daerahnya sendiri daripada daerah lain. Dampak positif dari identitas primordial: meneguhkan cinta tanah air, mempertinggi semangat patriotisme, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya, dan menciptakan kesetiaan terhadap negara. Namun, identitas primordial memiliki dampak negatif, yaitu menghambat modernisasi dan proses pembangunan, lalu penyebab terjadinya diskriminasi, menghambat hubungan antar bangsa, menimbulkan terjadinya konflik antara kebudayaan suku-suku bangsa, dan yang terakhir mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Identitas nasional. Identitas nasional dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Bentuk identitas nasional Indonesia. Bendera merah putih. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta dan dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Yang kedua, bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 sampai 45. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca. Kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Lambang Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai dengan 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Yang keempat, lagu Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 58 hingga 64. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Wax Rudolf Supratman.
Pada 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia dan Identitas Nasional. Selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Fick, seorang Indonesianis, menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Yang terakhir, budaya daerah. Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, bahasa, budaya, dan ras yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan tiap-tiap daerah memiliki budaya tersendiri. Kemudian ditetapkan sebagai budaya nasional atau identitas nasional. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang keragaman identitas. Semoga teman-teman semua dapat mengambil kesimpulan terkait pembelajaran hari ini ya. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan sampai jumpa lagi ya.